Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya dulu. Yang pertama adalah saham dari Antam. Nah, Antam ini syariah, terus ada MDKA. MDKA non syariah ternyata guys. Terus ada PTBA. PTBA syariah, terus ada CAK. CAK juga syariah. Terus ada BP. BP non syariah, terus ada RICI. Oh, RICI non syariah guys. Nggak tahu deh, kayaknya syariah deh. MPPA syariah ya, terus ada Wood syariah Wood. Oke, Wood syariah guys. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah BP dulu. BP ya, infrastruktur Nusantara. Nah, ini apakah ini repo? Kemungkinan guys. Jadi BP ini terindikasi saham repo ya. Ya, hati-hati aja trading di saham repo. Kita lihat untuk BP. BP filenya gede ya, tadi sempat nyentuh 135 ya, terus closingnya 133. Kita lihat di sini dari fundamental BP, ternyata nggak terlalu jelek ya. Biasanya kalau saham-saham repo kan fundamentalnya jelek ya. Kalau ini mah enggak. Ini malah profitnya naik, PBV juga masih under 1. Untuk ROE-nya juga termasuk lumayan guys, 4% ya. Coba kita lihat Jekon. 1%. Wika 0, minus malahan si Wika. Profitnya minus. PTPP 0, mah bagus BP guys. BP yang terbaik ya kalau masalah infrastruktur seperti itu. Kita lihat sini untuk BP naik nih, semoga besoknya. II, oh ya ini guys, reponya si II guys. Value-nya nih II akum ya. Biasanya II cuman tukeran barang, ini malah akum guys II guys. Di AVG-nya itu 133 nih, beli banyak banget. Ada PK di 133 semua guys. Nah, kalau kita lihat di sini itu II ini beli banyak banget 133. Kita lebih lama lagi guys, sebentar ya, sebulan. Kita lihat II-nya. II di 152. II-nya sangkut guys. Edan ya. Sangkutnya 4 triliun. Wah, repo nih, beneran repo nih ya. BP repo, hati-hati guys. Saham repo ini. Nah, II di 160, 66 triliun. Edan, si II. Kita lihat lagi. 8 triliun di 158. Lebih lama lagi, guys. Lebih lama lagi. 9 triliun di 151. Edan, ini gimana nih jualnya nih? Anjir. 11 triliun di 138. Wow, kita lihat lagi lebih lama lagi ya. Penasaran saya sama II ini. Tadi 11 triliun. 14 triliun di 101. Wow, ternyata si II udah ngambil dari bawah nih. Dia ngeborong dari bawah nih, bener-bener nih. 15 triliun di 96. Wow. Lebih lama lagi. Oke. 15 triliun di 96. Berarti AVG-nya II yang terendah adalah 96 di sini, guys. Nah, 96. Dikasih garis biar saya nggak lupa. Nah, ini AVG-nya II. Oke. Ini AVG-nya II yang sebenarnya, yaitu di 96. Ya, tapi kalau kita lihat dari beberapa 1 bulan ke belakang, dia sangkut di 150-an sebenarnya. Tapi kenyataannya dia di situ. Tapi kalau repo seperti ini kan dia punya 1,6 juta lot, ngejualnya susah ya. Oke lah, semoga aja masih naik. Semoga naik ya, di bawah naik dulu untuk BP-nya. Bagi teman-teman ikut BP bisa ambil di 133 dan 134 tentunya. Kalau ini sih harusnya sih
mulai naik dulu ya, nyentuh MA20 dulu ya. Mau targetnya mungkin di sekitar harga 137 sampai 140, itu target dari BP. Oke, terus adalah Ricci guys. Nah, Ricci perusahaan sempak ternama di Indonesia guys. Nah, tahu nggak produknya, mereknya apa? Mereknya adalah GT Man. Nah, Ricci itu mereknya di GT Man. Ini kenapa nih ada warna-warni begini nih? Oke. Nah, ini udah anteng aja di MA50 nya ya. Semoga aja segera naik untuk Ricci guys. Nah, ini sekarang udah mulai rame ya. Dulu tuh saya sering trading Ricci guys waktu di sekitar sini nih. Tahun 2021 tuh sebenarnya saya udah sering keluar masuk Ricci. Cuman nggak liquid waktu itu. Waktu itu nggak kayak gini. Waktu itu ya, si Ricci. Waktu ini ini mending loh sekarang loh untuk bid overnya ya. Filenya juga lumayan. Biasanya kalau rame kan biasa tuh di atas 2M, 2B, 2 miliar gitu. Kalau dulu tuh cuma puluhan juta Ricci guys. Dulu ya. Waktu di sini nih. Ini puluhan juta. Sekarang waktu udah di sini ini udah mulai rame nih. Pokoknya udah naik dari 71 terus naik ke atas ini udah mulai rame sih Ricci. Ini udah banyak dikenal trader lah seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk Ricci PBV-nya murah, cuman profitnya itu longsor ya. Masih rugi ya, cuman ruginya udah semakin menurun sepertinya. Kalau kita lihat di sini mungkin kenapa Ricci ini rugi kan? Ricci ini rugi karena dia produksi sempak kok rugi gitu ya. Ya karena lo teman-teman semua gitu ya, lo itu guys, kalau misalnya kalian itu sempaknya udah pada bolong, ganti ya. Nih ya, kalau misalnya nggak ganti rugi dia, Ricci-nya nggak laku. Nah, sempak bolong ganti ya, jangan dipakai mulu udah bolong gitu ya. Nah, itu ya kenapa Ricci bisa rugi ya, itu dia karena orang-orang Indonesia sempak bolong masih dipakai. Jadi dia penjualannya jadi berkurang seperti itu guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk Ricci. Inilah oke ya. Brokernya juga udah lumayan. Sepertinya kita lihat ya. Nah, ini ada YP guys. MG-nya kecil. YP ini akumulasi dan BQ di 109. Nah, closing di 108. Kita lihat dari seminggu yang hari tanggal 1 ini YP di 111. Ini beli banyak. Nah, YP ini 111. Oke, sangkut si YP. Ya, bagi teman-teman mau ikut Ricci bisa ambil di 108 tentunya atau 109, ATP di 112 ke atas lah. Ya, di atas AVG-nya MG tentu. Di atas AVG-nya YP tentunya ya. Nah, itu target dari Ricci. Kalau Ricci mau cut loss di mana? Ya kalau dia jebolin 200 ya bisa di cut loss dulu seperti itu guys, untuk mengamankan uangnya atau modal Mas Bro ya. Oke, terus selanjutnya adalah MPPA guys. Matahari Prima, Matahari Putra Prima. Nah, di sini ngegas lagi guys volumenya. Ini sempat turun ya, di sini drop terus ngegas lagi. Apakah ini mau naik ya? Nah, nggak tahu. Karena MPPA ini terakhir nembusin EMA 50 tuh di sini. Ya, ini sempat naik tinggi, tapi dia udah lama banget nggak nembusin EMA 200. Apakah sekarang mau nembusin EMA 200? Ya nggak tahu. EMA 200 di harga 250. Bisa nggak? Ya mungkin aja, namanya saham gorengan. Bisa, tapi kalau kita lihat fundamentalnya parah banget nih guys. Ruginya tambah gede. Terus waktu itu juga MPPA sempat hilang ya equity-nya di sini guys. Nah, ini kan banyak yang ditutup gerainya. Jadinya equity-nya hilang dan waktu itu PBV-nya sempat 200 kali. Dan sekarang balik lagi equity-nya dan PBV yang sekarang adalah 4 kali. Wajar, mahal. MPPA ini mahal. Malah mahal lebih bagus LPPF atau MAPI kalau saya sih. Tapi ya mungkin MPPA ini ya buat tradingan sih enak. Oke, di sini ada BK, ada AK, ini mulai akumulasi si MPPA guys. Akumulasi lagi semenjak kemarin tuh dia jualan kayaknya. Nah, di sini ya. YP di 143 semua di sini guys. Oke. Nah, BK di 135 ini. Dia punya mereka ini punya barang banyak banget ya. Nah, semoga aja besok digas. Tapi hati-hati jarum ya untuk besok MPPA ini. Karena top bayarnya itu AVG-nya rata-rata di bawah 140. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut MPPA ini high risk banget ya. Langsung bisa ambil 150, 151.
Nanti kalau misalnya naik ya, tentunya mungkin ke pucuknya di sini, ini sempat nyentuh ke harga 158 gitu ya, mungkin Mas langsung bisa jual lah ya. Kalau nyentuh ke 155 sampai 160, nah ini Mas bisa langsung jual. Jangan sampai nanti udah naik terus kempes lagi malah jadi rugi gitu ya. Hati-hati karena ini apa namanya, saat-saat krusial banget nih si MPPA di EMA 20 EMA 50-nya. Nah, ini krusial banget. Kalau nggak sanggup naik ini turun lagi bisa sampai ke 130 lagi. Tapi kalau naik jebol mungkin bisa lanjut naik sampai EMA 200. Nah, ini baru momen-momen krusial guys untuk si MPPA, antara naik atau turun besok nih. Masuk bisa ikut copet aja. Oke, terus adalah Wood, ini yang terakhir. Nah, ini adalah perusahaan mebel termasuk ternama di Indonesia karena dia ekspor ke Eropa. Di sini udah turunnya lumayan guys, udah dari harga 9.000 ya, 900 ke 400, turun separuh. Nah, Wood di sini kita lihat dari fundamental ini malah bagus Wood guys. PBV-nya 0, ya, profitnya juga naik 2 kali lipat hampir. Terus untuk apa namanya, ROE-nya juga lumayan 7% guys, gede banget. Untuk equity-nya juga naik. Ini fundamentalnya bagus bener sih Wood. Tapi kenapa ya saham sekarang itu fundamental yang bagus-bagus itu malah turun ya? Itu terserah bandar. Tapi di sini bandarnya beli guys, ya itu terserah bandar. Tapi sekarang bandarnya beli. AKZP BKK nih borongin guys si Wood. Ya, lihat sini. AKZP BKY PKZ ini bener-bener ngeborong nih si apa namanya Wood. Tuh ya, net buy bener asingnya. Nah, ini kayaknya mungkin asingnya udah paham. Ini dari kemarin sebenarnya asing tuh net buy. AVG-nya di 4 di sini mereka pada beli terus sih Wood. Mungkin udah ngerasa wah, udah murah seperti itu guys. Makanya ya mereka akumulasi seperti itu ya. Jangan takut, kita beli di 500 aja berani, masa di 400 nggak berani ya. Ini bisa mulai dicicil. Sebenarnya saya butuh nunggu di sini nih. Nah, sekitar ini 360-an lah. Tadi sempat mau nyentuh ya ke situ. Ini sebenarnya kalau Wood ini saya tunggu di sini sebenarnya di sekitar 360 370. Tadi sempat nyentuh sebenarnya ke situ tadi itu. Cuman ketarik lagi ke atas, diakumulasi. Nah, ini berarti memang udah mentok. Ini udah mentok kayaknya, guys. Masa iya mau dibawa ke harga 4.200 lagi, long profitnya juga gede banget ya nggak? Ini mau ribuan guys, kalau menurut saya ini seperti mau ribuan ya. Bagi teman mau ikut Wood bisa ambil di 398 400 tentunya. Untuk target swing ya ke harga EMA 20 di harga 430-an. Ya itu target swing. Kalau mau target singkat-singkat ya mungkin di sekitar harga 408 sampai 416 lah, itu target dari Wood. Dan kalau misalnya belum cuan ya hold aja. Mau dibawa kemana lagi, profitnya nambah terus kok. Ya mungkin itu aja yang mau share gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.